Gimana rasanya masuk ke Jupiter? Pertama-tama, nggak akan ada manusia waras yang mau masuk ke Jupiter. Jadi, misi manusia masuk Jupiter itu nggak akan ada. Tapi, mari kita berhayal. Biar fun aja. Anggaplah kita punya kapal yang bisa nge-cheat, God mode, pokoknya tahan segalanya. Kita udah ngelewatin perjalanan selama kurang lebih 5 tahun buat nempuh jarak bumi ke Jupiter yang rata-ratanya sekitar 778 juta kilometer. Dan sekarang Jupiter ada di depan mata kita. Kelihatannya masif, agung, tapi juga serem. Karena kita tahu kalau sampai masuk ke sana, kira-kira artinya hidup kita udah kelar. Ini adalah planet paling gede di tata surya kita. Bumi cuma kayak kelereng kalau dibandingin sama Jupiter. Gravitasi di sini 2,5 kali lebih kuat dari bumi. Jadi, kalau berat kamu di bumi 60 kilo, di Jupiter, berat kamu akan jadi sekitar 150 kilo. Sekarang, kita udah cukup dekat. Kita udah bisa ngelihat badai-badai raksasa yang ngamuk di Jupiter. Yang paling ikonik tentunya badai yang ini, The Great Red Spot. Ini adalah badai paling gede di tata surya kita. Ukurannya bahkan lebih gede dari planet bumi. Kecepatan anginnya bisa di atas 600 km per jam. Jauh lebih kencang dari badai paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Dan kalau pepatah bilang badai pasti berlalu, Jupiter mungkin bisa sombong. Karena badainya nggak udah-udah. Badai ini umurnya udah ratusan tahun. Sekarang kita mulai masuk ke Jupiter. Di sini suhunya masih dingin banget, sekitar minus 145 derajat Celcius. Tapi seiring kita jatuh, suhunya makin lama bakal makin naik. Anginnya makin kencang, dan tekanannya makin gede. Nah, kira-kira apa yang bakal kalian cari pertama kali? Kalau seandainya insting kalian adalah nyari tempat mendarat, lupain aja. Karena di Jupiter, nggak akan ada permukaan solid buat mendarat. Jupiter itu planet gas, yang berarti isinya juga gas, ditambah bentuk cair dari gas tersebut. Kita udah fix bakal jatuh nonstop. Mungkin kesambar geledek kalau apes. Kita turun lagi. Tekanan dan suhunya udah naik secara drastis. Cahaya matahari udah susah nembus karena tebelnya atmosfer di Jupiter. Di kedalaman kira-kira 100 km, tekanannya udah cukup kuat sampai gas hidrogen di Jupiter ini berkelakuan aneh. Hidrogen ini mulai bertransisi jadi cair. Sebutan lebih tepatnya adalah supercritical fluid, di mana gas berubah jadi punya sifat cair di kondisi tekanan yang sangat besar. Jadi bisa dibilang kita sedang menuju ke lautan hidrogen di Jupiter, laut terbesar di tata surya kita. Tapi kita nggak akan melihat batasnya antara gas dan cair seperti di bumi. Kalau kita lagi di pantai, kita jelas tahu kan mana batasnya antara udara dan laut. Bahkan lautnya punya permukaan di bumi supaya kapal bisa ngapung. Kalau di Jupiter, batas ini nggak ada. Perubahan dari gas ke cair ini benar-benar terjadi secara bertahap seiring kita jatuh dan bertambahnya tekanan di Jupiter. Kita akan merasa kecepatan jatuh kita melambat karena atmosfernya jadi semakin padat dan semakin cair. Aneh kan? Tapi keanehan Jupiter gak cuma sampai di sini. Seiring kita terus turun, di kedalaman sekitar 20.000 km, hidrogen yang udah cair ini berubah lagi. Di sini, tekanannya udah sekitar 3 juta kali lipat dari tekanan atmosfer bumi. Sekitar 304 gigapascal. Bayangin aja, kalau sama-sama dikonvert ke satuan gigapascal, tekanan di laut terdalam kita, Palung Mariana, itu cuma sekitar 0,11 gigapascal. Segitu brutalnya tekanan di Jupiter. Ini bahkan belum nyampe di tekanan maksimalnya. Di sini, bahkan atom hidrogen itu sendiri mulai gak tahan sama tekanannya. Elektronnya lepas. Efeknya, hidrogen ini jadi punya sifat seperti logam, bisa mengantarkan listrik. Para ilmuwan nyebut hidrogen kayak gini sebagai hidrogen metalik. Ini udah zat aneh. Dia gas, tapi cair, tapi metal. Lapisan hidrogen metalik ini adalah lapisan yang paling tebal di Jupiter. Lapisan ini baru akan berakhir di kedalaman kira-kira 60.000 km. Seandainya kita berhasil tembus sampai sini,
artinya kita udah sampai di inti Jupiter. Inti ini sebenarnya masih misteri. Dulu, para ilmuwan berteori kalau inti Jupiter ini adalah objek solid dan terpisah dari lapisan di atasnya. Tapi, menurut data-data dari wahana antariksa Juno, inti Jupiter kemungkinan besar tidak solid. Jadi kayak campuran dari berbagai elemen yang keaduk jadi satu. Dan inti ini bisa dibilang ngeblur, karena nggak ada batas yang jelas antara lapisan hidrogen metalik dan inti Jupiter. Sama seperti gas hidrogen tadi yang secara bertahap berubah jadi cair, dan hidrogen cair yang secara bertahap berubah jadi hidrogen metalik, inti Jupiter ini juga diprediksi mengalami perubahan secara bertahap dan kecampur sama hidrogen metalik di atasnya. Tekanan di sini angkanya udah di ribuan gigapascal, dan suhunya udah di atas 20.000 derajat Celcius.